Shalom anak-anak, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Bapak percaya bahwa kasih Tuhan selalu menyertai kita dan memberi sukacita bagi anak-anak di rumah. Dan pada hari ini kita mengikuti kembali ibadah sekolah minggu. Dan sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, dalam takhta kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Bapa, karena Engkau mengasihi kami hingga saat ini. Tuhan memberikan kami kekuatan dan kesehatan, sehingga kami boleh beribadah kembali pada pagi hari ini. Kami mohon Engkau hadir dalam hati kami semuanya Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti mengenai firman-Mu yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Berkatalah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini seperti biasa, sebelum kita memulai ibadah kita memuji Tuhan dengan lagu Allah Kuasa Melakukan. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah Maha Kuasa, Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah Maha Kuasa, Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah Maha Kuasa, Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah Maha Kuasa. Nah, anak-anak, kita sudah memuji Tuhan, dan renungan kita pada hari ini diambil dari Kitab Bilangan pasal 13 ayat 1 sampai pasal 14 ayatnya yang ke-10. Tema kita pada hari ini adalah Allah lebih besar dari semua masalah. Seperti yang lagu yang kita nyanyikan tadi, bahwa Allah kuasa melakukan segala perkara. Berarti Allah kita adalah Allah yang maha kuasa, yang mampu berbuat bagi kita ketika kita membutuhkan pertolongan. Tapi pada hari ini kita akan mendengarkan kembali mengenai kisah orang Israel yang sebentar lagi mereka sudah mau sampai di tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian, yang mereka dalam perjalanan pulang ke Kanaan ini, mulai dari mereka keluar dari Mesir, banyak hal-hal yang mereka alami. Penyertaan Tuhan begitu luar biasa bagi bangsa Israel. Tapi orang Israel sebenarnya mereka boleh menikmati perjalanan bersama Tuhan, tapi iman mereka lemah. Mereka
seringkali marah-marah, mereka seringkali bersungut-sungut. Seakan-akan mereka tidak percaya akan penyertaan Tuhan. Ketika mereka menghadapi masalah, bukannya mereka berdoa, malah marah-marah kepada Musa, dan mereka ingin pulang ke Mesir. Karena menurut mereka, hidup di Mesir, mereka mendapatkan kecukupan, bisa makan, bisa memperoleh sesuatu, walaupun dalam keadaan kehidupan mereka sebagai budak. Itulah yang mereka alami, dan itulah pengertian mereka tentang pertolongan Tuhan itu. Sehingga mereka seringkali mengandalkan kemampuan mereka sendiri dalam menjalani kehidupan. Nah, bangsa Israel sudah mau sampai ke tanah Kanaan, maka Tuhan menyuruh Musa supaya mempersiapkan tiap-tiap suku ada satu orang yang menjadi perwakilan untuk mengintai tanah Kanaan yang sebentar lagi mereka tuju. Dan Musa memanggil bangsa Israel supaya mereka mempersiapkan satu orang yang menjadi perwakilan dari suku-suku bangsa Israel, yaitu 12 orang dipilih untuk menjadi pengintai. Mereka kalau mengintai itu adalah mereka masuk ke tanah Kanaan secara diam-diam. Mereka melihat keadaan tanah Kanaan itu sebagai persiapan untuk mereka memasuki tanah Kanaan. Dan Musa memberikan penjelasan tugas-tugas bagi ke-12 pengintai ini, bahwa supaya mereka bisa melihat apakah daerah itu berkubu atau terbuka. Berkubu maksudnya apakah wilayah itu dikelilingi oleh tembok dan dijaga oleh pasukan, jadi tidak bisa sembarangan masuk ke sana. Terus apakah tanahnya subur atau tidak? Bagaimana penduduknya, banyak atau sedikit? Nah, dengan tugas itu, ke-12 orang pengintai ini mereka berangkat dan sampailah mereka ke daerah tanah Kanaan, dan begitu mengherankan bagi mereka bahwa tanahnya subur, berlimpah-limpah susu dan madu. Tanaman-tanamannya juga subur. Nah, ketika mereka sampai di sana, mereka akan mengambil buah anggur yang bagus, yang besar-besar tandannya, ya, dan besar buahnya. Mereka akan bawa ketika mereka pulang dari pengintaian itu. Nah, ke-12 pengintai ini tadi, mereka melihat-lihat bahwa di daerah yang mereka tuju itu orangnya besar-besar, yaitu dari keturunan suku Enak, orangnya besar kayak raksasa. Mereka banding-bandingkan dengan orang Israel yang badannya kecil. Dan mereka melanjutkan lagi, ya, bahwa mereka melihat kota-kotanya juga dijaga oleh prajurit, dikasih tembok. Jadi kalau mereka melewati itu harus melalui pintu gerbang yang dijaga. Jadi karena mereka mempunyai tugas untuk mengintai, berarti nggak perlu lewat pintu gerbang. Mereka hanya melihat dari luar, dari kejauhan, supaya jangan kelihatan bagi orang-orang penduduk tanah Kanaan yang mereka intai itu. Mereka hanya mencari informasi dan mereka akan sampaikan kepada Musa ketika mereka kembali. Nah, setelah selesai tugas mereka untuk mengintai tanah Kanaan, mereka akan kembali, dan ada beberapa orang, yaitu dari 12 orang pengintai ini ada 10 orang
yang tidak percaya dan tidak yakin akan kuasa Tuhan, kalau mereka masuk ke tanah Kanaan itu, mereka mampu untuk mengalahkan orang-orang yang sudah ada di tanah Kanaan sebelumnya mereka datang. Nah, anak-anak, mereka menyampaikan masalah ini kepada Musa. Yang 10 orang mengatakan bahwa kami sudah melihat daerah tanah Kanaan. Orangnya besar-besar, kotanya berkubu. Gak mungkin kita bisa masuk. Gak mungkin kita mengalahkan mereka karena orang-orang itu adalah bertubuh besar seperti raksasa, dan mereka bisa mengalahkan kita karena kita adalah orangnya kecil-kecil. Dan ketakutanlah bangsa Israel itu. Mereka menangis, mereka berteriak-teriak, mereka marah-marah kepada Musa bahwa mengapa Tuhan membawa kami ke tanah yang menakutkan ini. Mendingan kami pulang ke Mesir dan kami menetap di sana. Kami tidak mau masuk ke dalam tanah Kanaan. Oleh karena berita yang disampaikan oleh ke-10 pengintai itu tadi, dan ada 2 orang lagi anak-anak yang percaya kepada kuasa Tuhan, bahwa ketika mereka pergi dari Mesir, kedua orang ini yaitu Yosua dan Kaleb, mereka mengatakan, tenang saudara-saudara, bahwa kita percaya bahwa pertolongan Tuhan selalu menyertai kita dan memberikan kita kekuatan ketika kita masuk ke tanah perjanjian itu. Karena sejak kita keluar dari Mesir, kita sudah merasakan penyertaan dan pertolongan Tuhan hingga saat ini. Sehingga kita bisa sampai ke tanah Kanaan nanti, pasti Tuhan tidak akan membiarkan kita untuk berjalan sendiri, tapi Tuhan pasti memberikan pertolongan seperti yang telah kita rasakan hingga saat ini. Itulah iman yang luar biasa yang disampaikan oleh Joshua dan Kaleb ketika mereka melihat bahwa bangsa Israel sudah tidak percaya lagi kepada Tuhan. Nah, melalui Kaleb dan Joshua yang menyampaikan bahwa Tuhan berkuasa, Tuhan lebih berkuasa, lebih besar kuasa Allah dari semua masalah yang kita alami saat ini. Nah, itu seperti tema yang kita renungkan pada hari ini, bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa, yang mampu menolong dan memberikan kita kekuatan, memberikan kita keberanian untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Karena bangsa Israel ini sudah dijanjikan oleh Allah kepada nenek moyangnya, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub, bahwa tanah Kanaan itu akan diberikan kepada mereka sebagai keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub yang disebut bangsa Israel. Nah, akhirnya orang-orang Israel setelah disampaikan oleh Joshua dan Kaleb bahwa ayo kita percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan mampu menolong kita seperti apa yang telah kita alami selama ini, selama perjalanan dari Mesir menuju tanah Kanaan. Jadi begitu juga kita anak-anak, pada saat-saat ini banyak yang menyampaikan berita-berita bohong, yaitu hoax melalui WA, melalui Facebook, media sosial, dan apa yang terjadi dengan berita-berita yang tidak benar itu. Banyak masalah yang terjadi, banyak keributan yang terjadi. Jadi anak-anak sekolah minggu gak boleh ikut-ikutan untuk menyampaikan berita-berita bohong, bahwa kita harus mengatakan kebenaran seperti pada hari ini. Apa yang disampaikan oleh Joshua dan Kaleb, mereka menyampaikan bahwa apa yang mereka lihat, ya,
apa yang mereka temui di dalam perjalanan dalam pengintaian tanah Kanaan itu, mereka yakin bahwa Tuhan akan menyerahkan daerah itu kepada mereka, dan Tuhan akan menyertai, dan Tuhan akan menolong. Jadi itulah iman yang boleh kita pelajari pada hari ini, supaya kita selalu percaya akan pertolongan Tuhan. Dimanapun kita berada, apapun masalah yang kita hadapi, Tuhan lebih besar daripada masalah. Jadi marilah kita percaya bahwa kuasa Tuhan selalu menyertai kita. Seperti Tuhan Yesus, Dia adalah sahabat bagi kita. Malah bagi orang yang berdosa, Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib supaya dosa-dosa kita, orang yang sering berbuat kesalahan, Tuhan Yesus sudah menebus kita melalui kematiannya di atas kayu salib. Jadi pada hari ini kita selalu menyerahkan dan mempercayakan kehidupan kita dalam kuasa kasih Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Inilah renungan yang boleh kita renungkan pada hari ini, supaya kita selalu setia dan taat kepada apa yang diharapkan oleh Tuhan melalui firman-Nya yang telah kita pelajari pada hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita, memampukan kita boleh melakukannya, sehingga melalui kehidupan anak-anak sekolah minggu, nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas kasih kemurahan Tuhan yang menyertai hidup kami. Kami bersyukur boleh merenungkan firman-Mu, boleh melihat kuasa Tuhan melalui kehidupan Joshua dan Kaleb. Mereka menyampaikan kepada bangsa Israel bahwa Allah lebih besar kuasanya dari segalanya, karena Engkau adalah Allah kami yang hidup, yang mampu menolong kami ketika kami membutuhkan pertolongan. Itulah iman yang disampaikan kepada kami melalui Joshua dan Kaleb, memberikan ketenangan kepada bangsa Israel supaya mereka tidak marah-marah dan mereka percaya kepada Tuhan, supaya mereka meneruskan perjalanan menuju tanah Kanaan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan kasih-Mu sepanjang minggu ini, sehingga minggu depan kami boleh mengikuti kembali ibadah sekolah minggu melalui renungan yang disampaikan melalui online. Terima kasih ya Bapa, berkati anak-anak di rumah, berkati semuanya supaya mereka juga boleh merasakan sukacita bersama Tuhan. Mereka boleh merasakan kasih sayang dari orang tua, dan mereka selalu memuliakan Tuhan dan dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami boleh layak menerima kasih karunia-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Mari kita berdoa secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam anak-anak, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua.